Halo teman-teman XRP Army, welcome back again di Altcoins Update. Jadi seperti yang saya tadi sempat mention ya, untuk XRP Army memang ini kita dedikasikan buat XRP. Kita pengen review untuk progres XRP karena semenjak SEC berhasil dikalahkan oleh XRP itu koreksi terus. Ya bisa dibilang sih sebenarnya ini tetap diskon lah. At least buat saya ini diskon ya. Buat teman-teman mungkin ada personal perspektif ya melihat ini sebagai part of the dump atau gimana, tapi itu kembali ke masing-masing gitu. Nah teman-teman sekalian, kita bakal review secara detail untuk XRP. Kita lihat progresnya seperti apa, probabilitasnya seperti apa. Nanti kita akan cari tahu lebih detail melalui price actionnya, baik itu time frame daily maupun hourly-nya. Kita akan coba cari peluang juga. Before kita start, saya pengen shout out dulu buat salah satu member di Advance Group kebetulan yang hari ini mengambil transaksi pada XRP sebenarnya karena melihat ada satu buah candlestick pattern yang terbentuk ya. Di sini ada Morningstar pattern. Tapi sebetulnya kalau dia menjelaskan lagi tadi, dia melihat di sini ada faktor divergence-nya, kemudian dia lihat juga rejection pada Bitcoin. Ya sebenarnya sih yang saya pengen shout out-nya itu adalah lebih kepada keberaniannya sih untuk melakukan transaksi. Karena beberapa hari lalu sebenarnya dia ada trade, tapi menurut saya cukup spekulatif. Cuma kali ini kalau diperhatikan entry-nya tuh lebih better lah dibandingkan dengan sebelumnya karena dia melihat ada sebuah rejection, kemudian mengikuti confluence pada Bitcoin juga ketika Bitcoin-nya memang terkonfirmasi ada reversal. Jadi saya ngelihatnya di sini adalah sebuah progress yang cukup baik dan saya harapkan sih ini nggak terjadi pada dia doang, tapi juga pada seluruh teman-teman yang ikut nonton YouTube Kevin Saili. Yang mudah-mudahan Anda juga ada progress, bisa belajar dalam melakukan transaksi dan mengerti bahwa it's all about timing guys. It's all about timing, bukan mencoba untuk menebak di mana bottomnya, bukan mencoba untuk menebak di manakah dia berpotensi terjadi reversal, but it's all about timing ya. Karena hari ini pun kita juga sama ya. Ini by the way saya coba untuk share update di Discord kali ya. Nah, lebih kurangnya seperti ini teman-teman sekalian. So, jika Anda bisa lihat Discord saya, mudah-mudahan ya terlihat cukup jelas di sini. Kita ngelihat Bitcoin hari ini mengalami rejection pada sekitaran jam 3 sore ya. Kita ngelihat harga tuh udah mulai konsolidasi. Sebenarnya sih sudah terjadi dari pagi. Cuman saya kan aktifnya agak siang ya pada saat saya setelah bangun. Nah, di sini saya langsung berikan pandangan juga terhadap market di mana saya melihat ketika Bitcoin ada V formation terlihat ya, berarti ada progress buyers yang masuk kembali. Dan at least ini bisa menjadi sign untuk rebound jangka pendek. Jika ada short position, boleh consider untuk take profit. Meanwhile, yang ada setup long, mungkin boleh consider untuk start di execute jika risk rewardnya tuh udah oke. Akhirnya kalau teman-teman mungkin ada yang di Advance Group juga ya, hari ini bias kita tuh langsung flip rata-rata. Ya di sini kita punya injective, kita ngelihat dia udah cukup positif, and then kita ngelihat dia langsung rally cukup signifikan ya. 2R lah, at least langsung tercapai sekitaran dari sore ke malamnya. Ya itu salah satu. Kemudian Astor gak termasuk, Fetch.ai after take profit hit ya, dia ngelihat dia langsung reversal, jadi nanti kita akan coba untuk cari peluang entry di sana juga. And then kita punya Chainlink di sini yang juga mengalami rejection ya dan cukup baik. Sekarang dia udah lagi on progress untuk ngisi fair value gap yang ada pada pergerakan di kisaran 6,5 dolaran. Dan tentu saja teman-teman ya yang pada follow up H-bar di Telegram, Anda udah boleh pantau karena H-bar finally sudah make a move. Nanti akan saya update juga di Telegram, so make sure kalian gabung ke Telegram untuk day 3 update di H-bar. Dan ya kita juga punya GRT terakhir ya, The Grab. Kita ngelihat di sini progresnya cukup oke. And then after dia konsolidasi ada fake out atau liquidity sweep sedikit di bawah, tapi kemudian dia reversal. Jadi ini adalah indikasi yang cukup baik untuk beberapa altcoins bisa mengalami kondisi yang cukup positif. Nah kalau teman-teman perhatikan di sini, sebelum-sebelumnya saya nggak pernah ada update ngebahas bahwa GRT berpotensi untuk rebound dari level tertentu dan lain sebagainya. Tapi kita lebih melihat kepada timing. Ketika market menunjukkan reaction, di situ kita juga ikut bereaction ya. Jadi kita ikut memberikan reaction ya, lebih kurangnya seperti itu. Salah satu lagi di sini adalah optimism cukup positif. Nah, kalau ini sih secara struktur mah udah oke lah, udah bullish. Jadi udah memang tinggal di follow up aja ya. Ngomong-ngomong kita jadi ngobrolnya panjang teman-teman ya. Nah, berbicara sedikit soal XRP, beberapa hari lalu sebenarnya view kita malah cenderung bearish. Kalau kita lihat di sini, ini adalah alternatif atau dua option yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman melakukan sell short. Either harganya retest ke supply zone dulu, atau dia langsung breakdown dari triangle-nya. Jadi kita cari peluangnya untuk sell short. Kenapa? Karena struktur pada time frame besar di sini kita ngelihat ada terbentuk yang namanya lower low, terkonfirmasi. Lalu pelan-pelan dia retracement, kembali ke area supply zone, rejection kembali pada
15 minute kita bisa melihat ada reversal kembali dari buyers structure yang ada di sini. Jadi kita lihat dia flip buyers menjadi sellers lagi, bearishnya kembali masuk, dan setelah dia breakdown dari ya si triangle-nya, kita lihat di sini kita masuk pada saat dia retracement. Ya, lebih kurangnya sebenarnya progresnya XRP terhadap pergerakan tersebut sudah berhasil memberikan ya result yang cukup oke lah. Dan saat ini kita sedang dalam proses reversalnya. Jadi ada peluang menarik yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang berencana untuk trading jangka pendek atau berencana untuk melakukan akumulasi. Nah, kita akan start untuk analisisnya from daily time frame. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, prosesnya pada XRP itu mengalami koreksi yang amat sangat panjang. Ya, tapi kalau teman-teman aware, hal tersebut wajar terjadi karena kita di sini meninggalkan sebuah area yang amat sangat impulsif. Ya, biasa dikenal dengan istilah busy atau buy side imbalance dan sell side inefficiency. Ya, jadi lebih kurangnya kalau kita lihat di sini, buyersnya itu sangat impulsif dan banyak sekali tersisa ordernya pada kisaran area-area yang tadi kita kotakin itu. Dan saat ini proses tersebut adalah mencoba untuk membalancekan order yang ada antara buyersnya dan sellersnya. Sellers perlahan-lahan mencoba untuk menghajar market, meanwhile buyers di sini perlahan-lahan mencoba untuk mendapatkan opportunity ya, di mana dia bisa beli dengan harga yang cukup murah atau relatif murah. Kalau teman-teman perhatikan di sini reaction coming from this strong demand zone. Ya, jadi harganya closingnya di atas demand zone, walaupun ada weak candle ke bawah panjang, tapi ini bisa berarti melikuidasi posisi-posisi yang sudah terorder di sana. Jadi setelah terlikuidasi, jadi ada cukup sellers, dan sellers itu menjadi sebuah order yang dibutuhkan untuk whales ngefill harganya supaya mereka bisa masuk kembali ke dalam market. Lebih kurangnya seperti itu yang saya lihat. Nah, berbicara untuk daily time frame, buat teman-teman kemarin yang merasa terlambat, wah, XRP udah menang nih lawan SEC, wah bakal to the moon dan lain sebagainya. Guys, guess what? You now have discount. Kalian punya harga murah, dan buat saya personally, level di kisaran $0,535 sampai $0,42 itu adalah area saya akumulasi pada XRP, time frame daily especially. Jadi saya ngelihatnya di sini progresnya sejauh ini ya cukup menarik kalau misalkan si harga sudah mulai terkonsolidasi, atau teman-teman bisa melihat ada probabilitas harga mengalami reversal pada time frame yang lebih kecil, which is kalau dari daily kita turun, itu berarti kita berbicara soal time frame 4 jam atau 1 jam. Ya, untuk progres XRP sejauh ini yang saya perhatikan, ya ini akan saya clear dulu teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa lihat secara detail, kita breakdown dari satu persatu ya. Jadi, proses turun pada XRP itu terjadi dalam sebuah struktur yang cukup rapi kalau saya lihatnya. Anda bisa lihat di sini dia create lower low, kemudian di sini juga sama dia create lower low, ya ada lower high, lower low, dan proses yang selanjutnya gitu ya. Sebenarnya nggak cuma itu, kalau misalkan mau lebih detail lagi, Anda bisa lihat secara detail pada time frame 1 jamnya. Kalau 4 jam kita ambil yang besar-besar aja, lebih kurangnya seperti ini. Dan ketika kemarin terjadi dump yang amat sangat signifikan, itu meninggalkan area sell side imbalance ya di sini. Jadi ada progres, kemungkinan untuk XRP bisa ngefill dulu nih sampai ke atas atau lebih tinggi, mungkin kisaran 0,57 sampai di atasnya. Itu bisa menjadi sebuah proses di mana sellers nantinya bisa memanfaatkan kembali. Jadi saya nggak bilang sepenuhnya kita tuh udah ready untuk bener-bener totally reversal. Cuman kalau teman-teman mencoba untuk nge-catch momentumnya, Anda mungkin ngelihat di sini, Vin, kayaknya ini ngebentuk sebuah trendline deh. Ya, itu betul. Ya, itu bisa dikonsider sebagai salah satu faktor yang mendukung lah untuk si XRP bisa kembali nanjak lagi. Jadi setidaknya untuk short termnya, Anda bisa lihat ada probabilitas XRP di sini bisa create higher high. Karena kita sepertinya ada konfirmasi berupa higher low. Seperti yang tadi disampaikan oleh salah satu member kita, dia melihat di sini terbentuk sebuah morning star pattern, ya. Tepatnya setelah adanya retest terhadap support area atau terhadap demand zone yang tersedia di sini. Jadi menurut saya sebenarnya ini udah progres yang cukup ideal lah, atau cukup menarik untuk kita coba follow up kembali pada time frame atau short term movementnya si XRP. Ya, kalau kita lihat di sini, pertama teman-teman, di sini sudah terjadi breakout ya terhadap struktur.
Ya, terjadi 2 kali. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini buat time frame yang even lebih kecil lagi ya, kayak time frame 15 menit. Kita bisa melihat prosesnya tuh dengan lebih detail. Yang pasti adalah Anda punya high di sini, punya low di sini, punya higher high di sini, ada higher low di sini, kemudian dia naik tinggi signifikan. Nah, kemarin kenapa kita sell short? Karena di lower time frame seperti 15 menit itu ada probabilitas harganya bisa turun kembali. Namun tampaknya di sini kita mendapatkan reaction yang cukup powerful dan impulsif dari salah satu area demand zone-nya, dan jadi tampak seperti membentuk yang namanya double bottom, at least pada time frame 1 jam. Kalau 4 jam tadi teman-teman bisa lihat dia membentuk semacam morning star pattern. So, right now posisinya XRP itu sebenarnya udah cukup ideal ya untuk kita ngelihat dia bisa naik dulu, at least pada jangka waktu pendek, dimana secara struktur saat ini dia sudah flip bias. Ya, kita ngelihat di sini prosesnya dia sudah mulai create yang namanya higher high. Ya, di sini juga sama, dia sudah mulai create higher high. Even pada pergerakan di sini, walaupun hanya slightly itu maksudnya kayak tipis banget, tapi at least dia sudah mampu create new high level. Nah, kalau misalkan pada pergerakan saat ini XRP-nya mengalami koreksi, Anda boleh antisipasi adanya reaction kembali pada area lebih kurangnya demand zone yang tersedia di sana. Ya, karena kalau teman-teman perhatikan, even pada time frame 1 jam, ini terdapat yang namanya area fair value gap atau imbalance juga, lebih kurangnya di sini. Jadi wajar sekali kalau misalkan XRP harus mengalami retracement sebelum dia nanjak lagi. Ya, nah kalau misalkan teman-teman punya planning untuk buy pada XRP atau misalkan memanfaatkan transaksi di futures, menurut saya 2 area ini adalah area yang wajib teman-teman perhatikan. Di manakah dia akan mendapatkan reaksi kembali? Apakah di level yang pertama atau di area yang kedua? Dari sana teman-teman bisa reacting the market dan mencoba untuk memfollow up. Barangkali di sini XRP benar-benar mengisi koreksi yang ada pada pergerakan di atasnya, which is mungkin di kisaran area ini. Ya, kalau kita lihat daily lagi, kita punya target sebenarnya sampai 0,6 dolar. Ya, itu time frame besar sekali teman-teman. Tapi kalau misalnya time frame yang sedikit lebih kecil aja seperti 4 jam, ya sebenarnya sih the best target area adalah kisaran 0,6 ya. Jadi kita bisa expect dia nanjak sampai ke sana. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih prefer, Vin, kayaknya 0,6 agak jauh deh. Saya pengen lebih konservatif aja. Ya udah, teman-teman bisa lihat di area ini karena di sini tersedia supply yang cukup banyak sehingga membuat harga XRP itu turun amat sangat impulsif tepat dari area tersebut. Nah, kalau sampai ke sana Anda melihat ada rejection kembali, nah itu Anda tahu berarti sellers yang tersedia di situ masih ada reaction terhadap area atau level tersebut. Jadi setidaknya untuk progres XRP saat ini, ya kita bisa mengharapkan secara jangka pendek mengalami penguatan minimal untuk testing ke level 0,58 dolar. Sementara buat teman-teman yang punya planning untuk melakukan akumulasi jangka panjang, tadi sudah saya mention ya, 0,535 sampai 0,42 adalah area saya melakukan akumulasi. Ini terjadi ketika XRP sebelum pump. Ya, saya bisa share, mungkin teman-teman bisa lihat di Twitter kalau nggak salah saya pernah sempat nge-share ya, ketika saya melakukan akumulasi terhadap XRP. Let me check untuk make sure. Oke, this one teman-teman ya. Jadi saya ada 2 kali melakukan akumulasi. The first one adalah di kisaran 0,34an, the next one adalah pada kisaran harga di bawah 0,535. Setelah itu kita ngelihat ada proses retracement. Anda dikasih diskon dan diskon tersebut adalah kesempatan untuk kita kembali melakukan akumulasi. Buat teman-teman yang punya planning untuk nge-hold XRP sampai next bull run. Itu aja mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Jadi secara long term, mid term, dan juga short term kita sudah sampaikan, teman-teman sudah ada gambarannya, antisipasi level-level yang tadi saya mention, dan untuk pemanfaatan jangka pendek juga sudah saya jelaskan. Nah, terakhir teman-teman, berbicara invalidasinya. Maksudnya apa Kevin invalidasi? Invalidasi adalah ketika setup tersebut tidak bisa berjalan lagi sesuai dengan ekspektasi kita, yaitu apabila XRP di sini gagal untuk mempertahankan area yang saya marking dengan warna merah ini. Oke, so this is gonna be your invalidation level, dan itu ada di kisaran harga 0,5180 dolar. Ya, lebih kurangnya di level tersebut. Alright, so that's for now untuk update XRP. By the way, di end of the video di sini saya pengen sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut dalam charity webinar. Dan sekalian teman-teman ya, di next video update kita kan ada altcoins update seperti biasa. Saya penasaran sih, teman-teman lebih prefer kita bahas Cardano dulu atau Matic Polygon?
ya. Kalau misalkan kalian interested dengan salah satu koin tersebut, please type di kolom komen. Jadi saya bisa tahu teman-teman lebih prefernya yang mana dari kedua koin itu dulu. Baru nanti kita lihat koin-koin yang unik akan menjadi next coin update-nya. Alright, so God bless buat teman-teman semua, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, bye bye.